Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai penyakit kanker. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kanker? Kanker merupakan salah satu penyakit yang termasuk dalam kelompok penyakit tidak menular. Epidemiologi penyakit tidak menular bisa dilakukan pencegahan. Pada dasarnya, ada 4 tingkatan pencegahan penyakit secara umum, yakni pencegahan tingkat dasar atau tindakan health promotif. Pencegahan tingkat pertama atau tindakan preventif yang meliputi promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Pencegahan tingkat kedua atau tindakan kuratif yang meliputi diagnosis dini serta pengobatan yang tepat. Dan pencegahan tingkat ketiga yang meliputi pencegahan terhadap terjadinya cacat, dan terakhir adalah rehabilitatif. Nah, sekarang kita perlu mengetahui tentang penyebab kanker. Penyebab utama kanker adalah terjadinya perubahan atau mutasi pada gen dalam sel. Terkandung ribuan DNA dalam gen yang memberikan instruksi pada sel agar menjalankan fungsinya pada organ tubuh tempat sel tersebut hidup. Namun, prosesnya belum tentu selalu sempurna. Saat pembelahan diri pada sel terjadi, terdapat risiko sel baru dari pembelahan tersebut mengandung gen yang rusak atau terjadi penggandaan terlalu banyak. Secara umum, ada 2 faktor penyebab kanker yang paling sering terjadi, yaitu faktor internal seperti keturunan, dan faktor eksternal misalnya perubahan hormon, obesitas, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, serta paparan radiasi, virus, dan bahan-bahan kimia. Lanjut faktor risiko. Ada banyak faktor yang meningkatkan risiko terkena kanker, antara lain 1. Riwayat keluarga, yang kedua usia. Usia di atas 65 tahun lebih beresiko untuk mengalami kanker. Yang ketiga kebiasaan buruk, seperti mengkonsumsi alkohol berlebihan, merokok, paparan sinar matahari berlebihan, obesitas, dan seks yang tidak aman. Yang keempat kondisi kesehatan. Beberapa kondisi kesehatan kronis seperti ulcerative colitis juga meningkatkan risiko munculnya kanker jenis tertentu. Yang terakhir lingkungan hidup. Bahan kimia berbahaya seperti asbes dan benzena di rumah atau tempat kerja bisa menjadi faktor yang meningkatkan risiko penyakit ini. Pasien yang memiliki penyakit kanker harus menerapkan pola makan sehat yang meliputi perbanyak sayuran, buah, dan biji-bijian. Atur porsi daging merah dan makanan olahan, fokus pada protein tumbuhan, dan hindari atau batasi alkohol. Nah, sekarang ada contoh makanan dan minuman diet untuk penyakit kanker. Yang pertama ada brokoli, wortel, kacang-kacangan, tomat, teh hijau, minyak zaitun, beri-berian, buah citrus, anggur merah, dan ikan. Adapun kebutuhan gizi penderita kanker meliputi: yang pertama kebutuhan kalori. Pasien kanker membutuhkan peningkatan kebutuhan asupan kalori menjadi 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Yang kedua kebutuhan protein. Pasien kanker seharusnya melakukan peningkatan kebutuhan protein menjadi 1,2 sampai 2 gram per kilokalori berat badan per hari, bahkan sampai 2,5 gram per kilokalori berat badan per hari. Selain itu, juga membutuhkan peningkatan kebutuhan BCAA. Yang ketiga, kebutuhan lemak. Energi dari lemak yang dibutuhkan pasien kanker yaitu 30-50% dari total kebutuhan hari. Terutama, diharuskan untuk meningkatkan kebutuhan asam lemak omega 3. Berikut tips memenuhi kebutuhan kalori. Yang pertama yaitu sarapan ideal sebelum pukul 8 pagi. Yang kedua, jangan asal mengonsumsi camilan. Yang ketiga, kenali pembagian porsi makan. Dan yang terakhir yaitu beri jeda 4 jam antara makan malam menuju tidur. Berikut pencegahan penyakit kanker. Kanker merupakan penyakit yang mematikan. Oleh sebab itu, kita perlu kenali ragam cara mencegah kanker secara alami yang tak perlu biaya banyak. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah kanker adalah: yang pertama, mengonsumsi makanan sehat seperti dengan membatasi konsumsi daging yang dibakar, membatasi konsumsi lemak, dan memperbanyak konsumsi sayuran dan buah, serta makanan sumber serat. Yang kedua, rutin berolahraga. Karena dengan meningkatnya aktivitas, maka risiko kanker akan berkurang. Yang ketiga, berjemur di bawah matahari. Sinar matahari adalah sumber vitamin D alami yang baik untuk tubuh.
Paparan sinar matahari di waktu yang tepat dan dosis yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan atau mencegah kanker. Yang keempat, menghindari asap rokok dan minuman beralkohol. Selain kanker paru-paru, merokok juga dapat meningkatkan risiko terkena kanker kerongkongan, tenggorokan, mulut, ginjal, kandung kemih, pankreas, perut, dan leher rahim. Sering mengonsumsi alkohol juga bisa meningkatkan risiko kanker karena alkohol memiliki sifat karsinogen yang bisa merusak sel-sel tubuh. Dan yang terakhir, melakukan deteksi dini. Pentingnya melakukan pemeriksaan awal secara berkala, terutama bagi yang beresiko tinggi menderita penyakit kanker tertentu. Ayo semuanya, mari kita jaga kanker dengan perilaku cerdik. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.